Jadi lama-lama terngiang di pertanyaan saya. Mau pertanyaan apa sih? Pertanyaan umum yang orang luar sering tanya kepada saya sebagai anak rantau dari Bali. Hello, hai teman-teman. Kembali bersama saya, Keke Adiasa. Nah, seperti biasa saya mengucapkan selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Nah, akhirnya setelah sekian lama saya tidak vlog, hari ini saya akan membuat vlog lagi. Dan di kesempatan kali ini saya akan membuat vlog tentang... Seperti biasa, saya ngeblank kalau udah dari awal ini. Nah, di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kuliah kerja nyata saya. Kok malah kayak presentasi pembukaannya. Nah, seperti yang teman-teman tahu, saya adalah anak rantau dari Bali ke Jawa yang saat ini sedang merantau. Dan tentu saja sebagai anak rantau, orang pertama kali melihat saya itu pertanyaannya itu aja. Ya bukan itu aja ya, nggak asing lah di telinga saya. Ini aja terus yang ditanyakan. Jadi lama-lama terngiang di pertanyaan saya dan saya yang dijawabnya ya. Jadi tahu cara jawabnya seperti apa, seperti itu. Mau pertanyaan apa sih? Pertanyaan umum yang orang luar sering tanya kepada saya sebagai anak rantau dari Bali. Nah, pertanyaan pertama yaitu adalah seperti ini. Oke, di Bali kan biasa nih ada Iwayan, Iputu, Ikade, yang kayak gitu tuh. Terus namamu siapa, Ke? Kok namamu nggak ada sama sekali ya? Nah, itu adalah salah satu pertanyaan yang cukup sering ditanyakan kepada saya. Karena mereka nggak menyadari bahwa nama saya itu sebenarnya juga ada. Cuman yang banyak yang taunya itu pasti seperti itu. Cuman taunya ada Wayan, Made, Kade, kayak gitu-gitu loh. Padahal nama saya itu ada, yaitu Komang. Yeah, Ko to the man, alias Komang. Hayu lah. Hayu juga kan jadinya lama-lama gara-gara main game nih terus nih jadinya hayu saya nih. Jadi sebagian besar orang itu jarang taunya yaitu Komang ya. Komang itu adalah anak ketiga, sedangkan yang teman-teman tahu seperti Made, Wayan seperti itu adalah anak kedua. Seperti yang kalian tahu dan sudah saya pernah siarkan sebelumnya, anak urutan kelahirannya adalah Putu Wayan itu yang pertama, Kadek Made itu adalah yang kedua, yang ketiga itu ada Komang seperti itu. Komang siapa lagi ya? Komang, Ketut. Nah itu Komang, Ketut, tapi Ketut biasanya anak keempat sih. Jadi Komang itu kurang terkenal ya, padahal lu keren lo, Mang ya, kayak Kang Mamang aja lama-lama. Kang Mamang, Kang Mamang jadi film apa ya, film adalah film itu, pokoknya film itulah. Jadi nama saya pun ada sebenarnya Komang, yang intinya anak ketiga, seperti itu. Nah, setelah bicara masalah nama, tentu saja ada beberapa juga yang sering mempertanyakan tentang masalah kasta. Nah, pertanyaannya seperti ini nih kepada saya. Ke, di Bali itu kan ada yang namanya kasta-kasta itu ya? Iya, kenapa memang? Oh, kalau kamu kastamu apa, Ke? Oh, kastaku, ide bagus Komang. Oh, ide bagus, Ke. Itu kastanya tinggi ya, Ke? Iya, tinggi itu. Oh, jadi kamu orang berkasta dong, Ke? Ya, enggak. Iya, jadi banyak orang juga yang mempertanyakan masalah kasta ya. Cuma uniknya di sini, tiap orang yang dari Bali dikira juga memiliki semua kasta tersebut ataupun iya semua dikaitkan dengan kasta-kasta tersebut. Yang paling saya ini itu adalah ketika mereka tahu masalah kasta, pasti yang ditanya mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah gitu, seolah-olah ada strata masyarakat di Bali tersebut ya. Walaupun ada kasta itu sekarang sudah menjadi sebuah budaya ya, apalagi keturunan-turunannya itu diberi nama sesuai kastanya dengan keturunannya yang dahulu mungkin ya, dengan leluhur lah seperti itu. Bukan berarti kayak ada persimpangan zaman kerajaan dulu ya, bahwa ada masyarakat golongan atas, masyarakat golongan bawah seperti itu ya. Jadi mindset orang ketika bertanya itu loh, dikira mungkin ada golongan atas, golongan bawah seperti itu. Ya makanya kadang saya jahilin iseng aja buat candain mereka nama ide bagus Komang. Kalian tahu nggak ada istilah ide bagus Komang, itu Komang ya Komang, ide bagus. Nah itu ibaratnya saya bilang seperti apa ya, yang Bambang James Bond gitu kan ya. Ada Bambang James Bond, nggak nyambung sekali. Bambang itu kan nama lokal ya, James Bond ya nama orang luar ya, seperti itu nggak sesuai. Nah pertanyaan berikutnya adalah seperti ini. Oke, kenapa orang Bali susah bilang T? Coba kamu bilang T, Ke. Aku T. Coba kamu bilang gini, Ke. Begitu. Tuh kan kamu nggak bisa bilang T. Masa sih? Perasaan aku ngomong biasa aja. Begitu. Nggak, Ge, kamu nggak bilang begitu, tapi begitu. Masa sih?
Ya, ada beberapa yang sering kali bertanya seperti itu kepada saya sehingga terngiang selalu ya di otak kalian kenapa orang Bali susah bilang T. Sebenarnya itu tergantung ya, memang nggak semua sih. Kadang teman saya juga udah bilang, saya punya teman dari Bali tapi pas bilang T nggak kayak kamu, Ki. Jadi patokannya saya nih. Padahal saya selalu ngomong merasa biasa aja, tapi kenapa ya ada aja orang yang bilang kelihatan kamu dari Bali dari logatnya seperti itu. Jadi kembali pertanyaannya, bukan orang Bali susah bilang T, mereka bilang ngomong biasa aja, cuma ya agak medok. Saya kan udah pernah bahas sebelumnya bahwa saya juga merasa biasa aja nih. Tapi ketika balik lagi ke kampung halaman saya memang benar sekali. T-nya begitu kelihatan ya. Ya begitu, hari Sabtu toko sepatu pada tutup. Tapi sebenarnya ketika saya di Jawa, teman-teman yang di Jawa saya lihat sebenarnya juga punya medoknya masing-masing. Hanya saja saya kan kalah banyak nih ya. Jadi kalah jumlah ya saya jadinya kelihatan aneh. Kalau di Bali itu T ya, kalau di Jawa itu D. D-nya kelihatan banget bentuknya seperti apa. Misalnya bilang duduk itu nggak bilang duduk, ada H-nya di belakangnya, duduk gitu. Duduk gitu. Sini Mas, duduk gitu. Ya, dan jadi memang begitulah kita ya di Indonesia, mempunyai keragam bahasa dan budaya, dan itu adalah suatu ciri khas untuk bangsa kita juga. Wis, nasionalis nih, sok nasionalis. Nah, pertanyaan berikutnya adalah seperti ini. Oke, mau nyari pacar orang Bali apa orang Jawa? Nah, pertanyaan ini nih. Kenapa harus menanyakan hal seperti itu di depan saya? Ya. Mau nyari pacar orang Bali, orang Jawa? Saya mau nyari adalah cewek seutuhnya. Itu dah. Jawabnya singkat, padat, dan tidak jelas. Ya, memang begitulah. Saya Kiki Ardiasa, pamit undur. Salam jumpa, salam senyum favorit. Nah, pertanyaan berikutnya yang cukup sering ditanyakan kepada saya adalah seperti ini. Ki, kamu udah lama nggak pulang? Kamu nggak kangen rumahmu? Nah, pertanyaan ini sebenarnya adalah pertanyaan yang cukup buat saya sedih. Tentu saja kita itu sebagai anak rantau sangat merindukan rumah karena adalah no place like home. Yang artinya, cari di Google aja, saya juga nggak tahu artinya. Itu judul lagu, jadi bisa saya sebutkan yang jelas rumah yang lebih nyaman lah gitu. Jadi ketika ada pertanyaan seperti itu, seperti saya ini tidak kangen dengan rumah ataupun tidak rindu akan pulang kampung, ya sangat rindu lah. Cuman itu harus ada yang saya selesaikan dulu. Nah, begitu. Mungkin mereka pikir nanti takut ibu saya mengutuk saya sehingga saya menjadi batu alias malin kundang. Jadi itulah beberapa pertanyaan yang sering orang berikan kepada saya saat pertama kali bertemuan di rantauan ini. Nah, saya rasa cukup demikian ya vlog hari ini. Di vlog berikutnya akan saya bahas hal yang lain lagi. Oke? Saya mohon maaf jika ada kurang atau lebihnya. Akhir kata saya ucapkan selamat tinggal. Sampai jumpa. Salam senyum favorit.